yang akan menjadi perenungan dalam minggu awal Juli, triwulan 3 di awal Juli, Agustus, September, terdapat di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3 sampai dengan pasal 2 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab memberi kesaksian bahwa Allah adalah pencipta, Allah adalah pemelihara, Allah adalah pembaharu, Allah adalah pengasih dan penyayang, Allah adalah penyelamat. Allah pencipta, Allah semesta dan seluruh isinya. Allah penyebab pertama, kausa prima. Artinya bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allah tidak menciptakan, tapi Allah menciptakan. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini berasal dari Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah, menunjukkan bahwa Allah adalah kausa prima, penyebab, sebab pertama segala sesuatu datang dari Dia, berasal dari Dia, dan akan kembali kepada Dia, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi Allah begitu setia untuk menjaga, Allah begitu setia untuk merawat, Allah begitu setia untuk memelihara ciptaannya. Itu berarti Allah pun bertanggung jawab dalam seluruh kehidupan, tetapi juga perjalanan dari ciptaannya. Dengan demikian, Allah selalu hadir dalam setiap kehidupan manusia. Allah selalu hadir untuk memulihkan pembaharuan. Allah selalu hadir untuk memperbaiki. Allah selalu hadir untuk menata. Allah selalu hadir untuk membimbing, untuk menuntun, untuk menolong ciptaannya. Dan Allah sangat ikut campur tangan dalam setiap perjalanan kehidupan manusia. Apapun yang terjadi tidak terlepas dari otoritas Allah yang berlaku. Karena apa? Karena kekuasaannya tidak terbatas oleh ruang atau waktu. Artinya kekuasaannya tidak terbatas di tempat tertentu atau waktu tertentu, tapi di mana saja di seluruh dunia ini dan kapanpun Allah tetap berkuasa. Allah pengasih dan penyayang, Allah selalu mengasihi umatnya, Allah mengasihi ciptaannya, Allah mau supaya semua yang diciptakannya itu ada dalam keharmonisan, ada dalam ketertiban, ada dalam keteraturan, supaya semuanya itu saling mendatangkan damai sejahtera, kehidupan yang harmonis dan rukun di antara ciptaannya. Dan Allah penyelamat, Allah menyediakan keselamatan yang kekal bagi ciptaannya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah bersifat kekal, Allah Maha Kuasa,
Dengan kata lain, kalau kita tidak bergantung kepada kekekalan itu, maka kita ada di dalam kebinasaan. Kalau kita tidak bergantung kepada yang berkuasa itu, maka kita tidak mengalami kekuatan dan kemampuan apapun di dalam menjalani kehidupan ini. Itulah sebabnya kita yang terbatas harus bergantung kepada Tuhan yang tidak terbatas. Kita yang binasa harus bergantung kepada Dia yang hidup dan kekal, supaya kehidupan dan kekekalan itu menjadi bagian kita. Yang adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali lihat pada bagian pembacaan firman Tuhan di hari ini. Jelas sekali menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan. Dari bacaan tadi, kalau kita ikuti sesama, sangat teratur, sangat sempurna, sangat tertib. Tuhan menjadikan langit dan bumi dan seluruh isinya, termasuk kita manusia. Akhir dari setiap penciptaan Tuhan mengatakan bahwa semuanya baik, semuanya indah, semuanya teratur, semuanya tersempurna. Tuhan menginginkan kehidupan yang indah, kehidupan yang harmonis, kehidupan yang tertib, kehidupan yang teratur, supaya ciptaannya terus membangun relasi dan hubungan yang baik dengan Allah, tetapi juga dengan sesama dan lingkungannya. Kalau triwulan pertama, triwulan kedua, rancangan khotbah yang diberikan oleh Sinode itu mengarah kepada pemulihan hubungan, pembangunan hubungan atau relasi antara manusia dengan Allah, dan juga relasi antara manusia dengan sesama. Kalau di triwulan 3 ini lebih mengarah kepada lingkungannya, bagaimana umat itu bertanggung jawab dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, ikut menjaga, ikut merawat sebagai bagian dari ciptaan Allah. Dan tema hari ini di mana kita melihat bahwa Allah menunjukkan kebaikannya dalam ciptaannya. Cuma Tuhan. Kalau dulu dalam belajar teologi, bagaimana umat mengenal Allah? Selain dari penyataan Allah itu sendiri, tetapi dari ciptaannya. Ketika manusia melihat ciptaan di dalam dunia ini, dia akan bertanya, dari mana asal usulnya? Dari mana datangnya? Sebab itu sampai kepada Allah pencipta. Tema hari ini dari seluruh ciptaan Allah itu kita akan melihat kebaikan Allah, kasih Allah, kemurahan Allah, anugerah Allah yang Allah nyatakan melalui ciptaan. Dengan demikian, kita sebagai umat Allah, sebagai manusia yang diciptakan Allah, diberi tanggung jawab, diberi kuasa untuk menata, untuk memperbaiki, untuk mengelola lingkungan di sekitar kita. Itu berarti bahwa kita tidak semena-mena, atau kita tidak arogan, kita tidak seenaknya. Saya mau lakukan ini karena ya suka-suka saya, atau saya mau timbang pohon, ya suka-suka saya. Saya mau buang sampah sembarangan, ya suka-suka saya. Tapi apa yang diberikan oleh Tuhan ini juga untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan manusia. Ketika manusia tidak mengelolanya dengan baik, maka itu pun akan berdampak dan mendatangkan kehancuran bagi manusia. Contoh,
Bagian mengelola lingkungan itu adalah bagian dari tindakan iman yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita tebak-tebak pohon, hujan, banjir, ya itu juga yang dapat banjir, itu juga yang tenggelam, itu juga yang kayu, itu juga yang sesara. Kalau kita mau buang sampah sembarangan, kita sakit, diare atau muntah, ya itu juga kita yang kayu, kita yang sesara. Jadi apa yang diatur diciptakan oleh Allah itu untuk kesejahteraan manusia semata dan saling menentukan. Ekologi ya, ada teologi ekologi. Jadi manusia diberi tanggung jawab untuk menata kembali lingkungan di sekitarnya supaya tercipta taman ini sejuk, indah, bersih, dan di dalamnya memberikan dampak baik kepada manusia itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan kita berpikir soal hubungan dengan Tuhan, soal iman itu yang itu saya daripada saya percaya Tuhan. Tidak. Iman itu menyangkut dengan seluruh eksistensi kehidupan kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, maka itu akan terlihat dari hubungan kita dengan manusia, tetapi juga hubungan kita dengan lingkungan di mana kita ada. Jadi daripada itu punya dampak positif, dampak kehidupan lain yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita sendiri, bagi ciptaan Allah. Itulah sebabnya di dalam bagian firman Tuhan ini menciptai ada hari khusus di mana Allah berhenti dan meluluskan hari itu dan meminta supaya umatnya beribadah kepada Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, supaya relasi hubungan itu terus berlangsung, terus terjaga, agar manusia hidup terus dalam kehendak. Dengan demikian, beribadah kepada Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita datang beribadah ini bukan karena kemauan kita sendiri, bukan karena kita kebiasaan formalitas, tetapi ditentukan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah hari khusus untuk beribadah kepada Dia, menyembah dan memuliakan Dia. Dengan demikian, sikap beribadah bukanlah sikap sebuah formalitas atau rutinitas dalam beribadah, tapi beribadah adalah penyembahan kepada Allah. Allah menyuruh umatnya berhenti dari pekerjaan, dan ada hari khusus di mana Allah hadir bertemu dengan umatnya menyampaikan ungkapan syukur, penyembahan dan memuliakan Allah. Allah berkenan atas itu. Dengan demikian, menyembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Karena ketika kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, kita sungguh-sungguh menyembah Dia, maka itu berdampak positif dalam iman kita, supaya iman kita ini berkualitas. Iman kita ini tidak main-main, tapi iman kita sungguh-sungguh kepada Dia. Maka dalam kondisi apapun, situasi dan tantangan apapun, kita tidak goyah, karena iman kita tertuju kepada Dia, kepada Dia yang dekat, kepada Dia yang berkuasa, kepada Dia yang tidak terbatas. Kalau kita berlindung kepada kekuatan manusia, sia-sialah keinginan kita, sia-sialah apa yang kita harapkan. Jadi bagian firman Tuhan ini ada 3 hal yang digambarkan. Pertama adalah sikap iman di dalam menjalani kehidupan, tetapi juga di dalam membangun relasi dengan ciptaan yang lain. Kita diminta untuk mengelola, menata
khusus untuk pertemuan dengan Allah. Dengan demikian, peribadatan kita adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Kita tidak main-main dalam hal beribadah. Beribadahlah sungguh-sungguh kepada Dia. Beribadahlah dengan taat dan setia. Dan dalam ibadah itu harusnya iman kita bertumbuh. Iman yang bertumbuh kepada Allah itu sangat nampak dan terwujud ketika pengaruhnya terhadap sesama, sikap terhadap sesama, dan juga cintaan yang lain, lingkungan di mana kita berada. Hal yang berikut cuma Tuhan. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu sangat keliru kalau kita percaya kepada hal yang juga adalah ciptaan Allah. Contoh, pohon besar, atau laut, atau gunung, kita menganggap itu keramat. Atau di situ ada kuasa yang lebih, di situ ada hal yang bisa mendatangkan berkat. Itu hal yang keliru, karena semuanya berasal dari Allah. Itu adalah bagian dari ciptaan Allah yang sama dengan kita. Malah kita manusia yang diciptakan segambar dengan Allah, diberi roh dan hikmat untuk percaya Allah saja, jangan percaya hal yang lain. Jadi kalau sakit, kalau dipanggil ini datang tidur, dan dia tidak pernah tidur bahwa orang yang dianggap punya kuasa itu dia memberi kesaksian terhadap apa ini sakit penyakit saya tidak. Pasti dia kasih kesaksian ya. Itu karena ada yang bikin dia, itu karena ada yang ganggu dia, atau dia lewat orang kemarin, dia bijak orang kemarin. Bapak Ibu, Allah itu cemburu. Jangan sulit menyembah apa yang ada di atas bumi atau ada yang dalam air dan seterusnya. Allah cemburu. Kesalahan Bapa dilimpahkan kepada anak-anak keturunan ketiga dan keempat. Oleh sebab itu, kita harus sungguh-sungguh takut kepada Dia dan percaya hanya kepada Dia. Jangan ada kuasa-kuasa lain, setan, suami, racun, atau hal yang lain. Lalu kita jadikan itu berkuasa, padahal Dia sendiri tidak berkuasa. Karena Dia pun dijadikan, Dia pun diciptakan. Hal ini harus mempengaruhi pola pikir kita, gaya hidup kita sebagai orang Kristen, supaya kita percaya Allah, percaya sungguh-sungguh, jangan ada yang lain lagi. Karena kalau ada yang lain lagi, Allah cemburu, murka Tuhan akan turun atas kehidupan rumah tangga kita dan keturunan kita, dan hidup kita sia-sia dan binasa. Oleh sebab itu jemaat Tuhan, marilah kita memperbaiki kembali hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan dengan Tuhan itu baik, dia akan berdampak kepada sesama dan lingkungan. Keliru kalau kita bilang saya rajin sembahyang, saya setia, saya selalu giat dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan, tapi hubungan dengan sesama tidak baik atau dengan lingkungan tidak baik, peribadatan yang patut bertanya. Apakah ibadahnya hanya karena emosional, bukan dalam roh dan kebenaran? Karena kalau kita beribadah dalam roh dan kebenaran, sungguh-sungguh memulihkan keadaan kita, sungguh-sungguh berdampak dalam iman kita, sungguh-sungguh berdampak dalam relasi kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sesama dan lingkungan di mana kita ada. Iman kita akan terwujud. Memuliakan Tuhan, kata-kata juga membangun dan memberi harapan, menguatkan, menolong sesama, tetapi juga lingkungan di mana kita ada.
manusia. Jadi ada saling ekosistem yang saling satu dengan lain. Dan itu juga merupakan bagian dari tindakan iman kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terus membangun kehidupan iman kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hanya percaya kepada Dia. Kita sungguh-sungguh hanya beribadah kepada Dia. Jangan kepada hal yang lain. Karena semuanya diciptakan oleh Allah. Bahkan kita manusia diberi kuasa dan tanggung jawab untuk mengelola, menata bumi ini supaya menjadi baik. Kita bertanggung jawab juga untuk menghadirkan damai sejahtera, keadilan, kebenaran, keindahan, keharmonisan dalam relasi kita dengan sesama dan lingkungan. Karena itu bagian dari iman dan bagian dari kehendak Allah yang perlu kita lakukan dengan kehidupan. Tuhan memberkati saya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dengan firman-Nya, agar kita terus menjadi ciptaan Allah yang terus memuliakan Allah, yang terus menyatakan